Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang sering keluar di UTBK. Nah, ini berhubungan dengan mekanika, yaitu soal yang sering keluar di UTBK adalah yang berkaitan dengan hukum Newton. Setiap tahun selalu keluar. Nomor 1, sebuah balok bermasa 1 kg bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar yang kasar. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut kemiringannya 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah berapa? Oke, sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan dengan dua cara, tapi saya hanya menggunakan cara dinamika untuk menyelesaikan soal ini. Perhatikan, jadi baloknya tadi mendaki dari A dengan kecepatan 4 meter per sekon, naik, bidang miringnya itu licin, sedangkan bidang datarnya itu kasar. Jadi nanti balok bergerak naik, diperlambat, terus kemudian nanti berhenti di titik C. Nah, yang ditanyakan di situ adalah jarak B ke C. Baiklah, soal ini akan saya selesaikan secara paduan antara GLBB dengan dinamika. Gerakan benda dari A ke B diperlambat oleh komponen gaya beratnya saja. Karena gaya gesek antara A dan B itu tidak ada karena bidang miringnya licin. Nah, jadi kalau begitu berlaku GLBB, VB kuadrat sama dengan VA kuadrat min 2GH. Nah, hanya itu adalah jarak B ke tanah ini ya. Jadi H itu adalah 1 sin theta. Sin tetanya sin 30, jadi setengah, hanya setengah. Jadi kalau begitu VA-nya kita tulis saja berapa di situ, VA-nya kan 4 ya. Nah, 2 G-nya 10, hanya itu adalah setengah. Jadi 16 dikurangi dengan 10, berarti 6. Jadi nilai VB kuadratnya kita sudah dapat. Anggap aja ini persamaan 1 ya. Nah, terus kemudian gerakan dari B ke C, di sini ada gaya gesek ya. Jadi kalau begitu pada arah yang berlawanan dengan gerakan benda dari B ke C itu ada gaya gesek yang melawan arahnya ke kiri. Jadi kalau begitu kita pakai hukum 2 Newton, A itu adalah sigma F per M. Sigma F-nya min FK, kenapa min? Karena gaya gesek melawan perpindahan. Dibagi dengan M ya. Jadi min FK-nya 2 ya, sedangkan M-nya sudah tahu 1, jadi ini min 2 meter per sekon kuadrat. Itulah perlambatan dari B ke C. Nah, ini juga problem GLBB karena diperlambat, maka akan berlaku bahwa VC kuadrat itu akan sama dengan VB kuadrat plus 2AS. Tentu saja S-nya dari B ke C. Nah, tetapi benda di C itu diam. Jadi kalau begitu 0 VC-nya ya. Nah, VB-nya dikuadratkan tadi sudah ada, yaitu 6 ditambah 2, A-nya min 2 dikalikan dengan SBC. Nah, dengan demikian saya bisa menghitung SBC-nya di sini. Jadi SBC-nya di sini adalah 1,5 meter. Nah, itulah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B. Nomor 2, suatu balok yang bermasa 2 kg dan berada pada suatu rel ganda licin mengalami gaya konstan F10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan gambar. Kecepatan benda pada T0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Gaya tekan balok pada rel ganda itu berapa? Perhatikan di sini, kalau balok ini menekan rel ganda karena dia punya berat, maka ada gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus bidang. Dia akan bekerja pada balok arahnya ke atas secara tegak lurus bidang. Nah, saya simpulkan N ya, gaya normalnya. Nah, sedangkan F yang miring ini membentuk sudut 60 derajat terhadap garis vertikal, kita uraikan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu X karena komponen di depan sudut pakai sin ya, sin demi kosami. Jadi ini F sin 60, yang lain berarti F cos 60. Jadi kalau begitu gaya yang mempengaruhi gerak benda itu adalah ada normal, ada W, ada F ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya di sini cuma tanya gaya tekan balok pada rel ganda itu. Itu berarti yang ditanya adalah hanya gaya normal. Nah, karena balok ini tidak bergerak naik turun, berarti setimbang ke arah vertikal, ke arah sumbu Y. Anggap aja yang vertikal sumbu Y ya, yang horizontal itu sumbu X.
maka akan berlaku bahwa sigma Fy sama dengan 0 ke arah sumbu Y. Jadi perhatikan baik-baik, N itu arahnya ke atas positif, F cos-nya juga positif karena arahnya ke atas. Sedangkan yang negatif itu adalah W arahnya ke bawah. Nah, jadi kalau begitu N-nya itu adalah W dikurangi F cos 60. Nah, W-nya berapa? Nah, kalau kita lihat di situ, masanya adalah 2 kg ya dalam soal, sedangkan F-nya itu 10 Newton. Nah, sehingga kita tinggal masuk aja, W itu adalah M kali G, berarti 20, G-nya 10 ya. F-nya 10, cos 60 itu setengah. Jadi ini 20 dikurangi dengan 5, berarti 15 Newton. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu, seperti pada grafik di bawah ini. Percepatan gravitasi 10, nilai koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai. Jadi yang tanyakan mu K. Jadi kalau saya gambar kira-kira demikian ya, balok didorong, gaya horizontal, arahnya anggap aja ke kanan. Jadi balok akan bergerak ke kanan, dilawan gaya gesek kinetis yang arahnya ke kiri. Gaya gesek itu selalu melawan gerakan benda. Nah, untuk mencari percepatan benda, kita bisa melihat grafik V melawan T. Kalau kita mencari percepatannya itu sangat mudah, yaitu menggunakan tan alfa, gradien dari garis miring ini. Jadi kalau kita ambil gradien, berarti Y per X ya. Y per X, Y-nya itu 5, sedangkan X-nya itu adalah 1. Jadi sebenarnya percepatan itu kan delta V per delta T gitu ya. Jadi kalau begitu ini 5. Nah, sudah dapat. Ini percepatannya. Nah, kalau kita lihat di sini akan berlaku hukum 2 Newton bahwa sigma F itu M kali A. Berarti kan F dikurangi FK itu sama dengan M kali A. Lalu FK-nya kita uraikan, mu K dikalikan N. Tetapi di sini N-nya, gaya normalnya, itu akan sama dengan berat dari baloknya ini. Nah, jadi kalau begitu ini sama dengan M kali A. Lah, F-nya diketahui dalam soal 40. Mu K-nya ditanyakan. W itu M kali G ya. Jadi 4 kali 10. Nah, ini kan 40. Nah, M-nya adalah 4, A-nya ketemu 5. Nah, jadi kalau begitu di sini saya pindah aja, 40 dikurangi 20 kan 20 ya. Jadi ini pindah 40 mu K. Jadi kalau begitu mu K dapatnya adalah setengah. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Oke, berikutnya nomor 4, lemari besi dengan berat 300 Newton, awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cos theta sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetis yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton dan besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah berapa? Nah, perhatikan dalam soal ini dikatakan bahwa lemari besi mendapat gaya gesek kinetis 72 Newton. Berarti kalau begitu secara tidak langsung soal ini memberitahu bahwa benda telah bergerak. Jadi bukan diam tapi bergerak. Oke, baiklah. Kalau dia bergerak, tentu saja gerakannya ke kanan, mendatar seperti ini, ya kan? Nah, itu gerakan yang logis. Oke, sudah saya uraikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek yang melawan gerakannya, ada gaya F yang diuraikan jadi F cos theta dan F sin theta. Nah, coba perhatikan baik-baik. Benda ini setimbang ke arah sumbu Y ya. Anggap yang vertikal sumbu Y, sedangkan yang horizontal sumbu X. Berarti kalau begitu pada arah sumbu Y, sigma F Y 0. Berarti kalau begitu N ditambah dengan F sin theta itu harus sama dengan W. Ya kan? Nah, sebenarnya boleh ditulis gini kan. N ditambah F sin theta dikurangi W sama dengan 0. Jadi kita bisa menghitung normalnya yaitu W dikurangi F sin theta. Jadi W-nya adalah 300. Nah, kita memang F-nya belum tahu ya. Sin theta, kalau cos theta 3/5, sin theta-nya itu berarti 0,8 atau 4/5. Nah, kita bisa mencari FK-nya. FK itu adalah mu K dikalikan dengan N.
FK-nya diketahui 72 dalam soal ya. Sedangkan mu K-nya itu 0,4. Normalnya saya masukkan 300 dikurangi F kali 0,8. Jadi kalau begini ini 72, ini dikalikan ya, dikalikan berarti 120 dikurangi 0,32 F. Nah, kalau kita hitung ini berarti 0,32 F itu sama dengan 120 dikurangi 72 itu adalah 48. Jadi kalau begitu saya temukan F-nya 48 dibagi 0,32. Ini hasilnya adalah 150 Newton. Oke, F-nya sudah kita temukan 150. Lalu kita lihat jumlah gaya-gaya yang ke arah sumbu X itu pasti sama dengan M dikalikan A. Perhatikan F cos theta itu searah dengan percepatan. Positif F cos theta dikurangi yang melawan yaitu FK. Ya kan? Nah, ini M dikalikan A. Nah, F-nya tadi sudah ketemu kan? 150, ya kan? Cos theta itu adalah 0,6, 3/5. FK-nya tadi 72. M-nya adalah, ini kan WM kali G ya. M kali G. Jadi kalau ini 300, M, G-nya 10. Ya tentu saja M-nya kan 30 kg ya. 30 kali A. Nah, A-nya bisa dicari ini. Oke, ini kita kalikan. 150 kali 0,6 adalah 90 dikurangi 72 sama dengan 30A. Jadi kalau begitu A-nya ini adalah 18 ya dibagi dengan 30 meter per sekon kuadrat. Jadi gayanya 150 ya. Percepatannya 18/30. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 5. Dua buah balok dengan massa masing-masing MA 4 kg dan MB 6 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah horizontal dengan besar 12 Newton, sedangkan pada balok B bekerja gaya B pada arah horizontal dengan besar 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah berapa? Nah, tegangan tali ini saya simpulkan dengan T ya. Di sini ada gaya tegang tali, ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, pada balok B ada gaya FB mendatar, arahnya ke kanan. Pada balok A ada gaya FA, arahnya ke kanan. Lantainya licin. Jadi sistem ini akan bergerak ke kanan secara logikanya. Nah, sekarang kalau tanyakan tegangan tali itu sangat mudah sekali. Caranya kita cari dulu percepatan sistem. Percepatan A dan B pasti sama ya. Jadi kita pakai A sigma F per sigma M. Jadi gaya penggerak sistem itu adalah FA ditambah dengan FB. Sedangkan tegangan talinya saling meniadakan, min T plus T habis ya. Nah, dibagi dengan jumlah massa berarti MA plus MB. Nah, FA-nya adalah 12 ditambah dengan 24 dibagi 4 ditambah 6. Jadi kalau begitu ini 36 bagi 10, 3,6 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari tegangan talinya. Kita tinjau salah satu benda aja. Misalkan saya tinjau benda yang A. Berarti benda yang A ini dapat gaya T arahnya ke kanan, FA arahnya ke kanan juga. Jadi kalau begitu pada A berlaku sigma F M-nya A dikalikan A. Sigma F-nya berarti FA ditambah dengan T. Ini MA dikalikan A. FA-nya di sini adalah 12. Nah, T-nya ditanyakan, MA-nya 4, A-nya 3,6. Jadi ini kalau dihitung, T-nya adalah 14,4 dikurangi dengan 12. Ini ya, saya pindahkan ke sini. Jadi hasilnya adalah 2,4 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6, sebuah balok terletak pada sebuah bidang datar. Pada saat T0 balok diam. Kemudian dari waktu T0 sampai dengan T5 sekon balok didorong dengan gaya konstan 50 Newton sejajar bidang datar. Bila gaya gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 20 Newton dan kecepatan balok pada T 10 sekon sama dengan 2 meter per sekon searah dengan arah gaya dorong, maka massa balok sama dengan berapa? Oke, kita tinjau dulu gerakan dari A ke B. Dia dapat gaya F dan FK. Jadi gaya F ini bekerja selama 5 sekon saja.
Jadi ini kita bisa menghitung berapa percepatannya pakai rumus A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya F searah dengan percepatan. Jadi F-nya ini positif dikurangi dengan FK yang melawan dibagi dengan M. Jadi F-nya itu 50 ya, FK-nya 20. Saya bagi dengan M. Akhirnya saya dapatkan A-nya adalah 30 per M. M itu adalah massa benda. Nah, terus kemudian kita bisa mencari kecepatan di B ini ya. Jadi VB itu adalah VA ditambah dengan AT. VA-nya 0 dari keadaan diam, plus A-nya 30 per M. Dikalikan T waktunya dari sini ke situ. A ke B adalah 5 ya. Jadi kalau gini 150 per M. Sekarang kita tinjau gerakan dari B ke C. Hanya gaya gesek dari B ke C ini karena gayanya telah menghilang, kayak F besar itu. Jadi kalau begitu perlambatannya akan terjadi, yaitu sigma F per M, sigma F min FK dibagi dengan M. Jadi min FK-nya 20, M-nya tidak tahu. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sini, kecepatan di C itu adalah kecepatan di B ditambah dengan A kali T, tentu saja T-nya dari B ke C. Nah, sekarang kita masukkan, VC itu kan 2 kan ya? 2. Terus kemudian VB-nya tadi 150 per M. A-nya dari B ke C itu adalah 20 per M. Sedangkan waktunya B ke C itu adalah 10 kurangi 5, berarti 5. Nah, selanjutnya ini bisa dihitung dengan sangat mudah. Ini 2, ini kan 150 dikurangi 100, berarti 50 per M. Nah, dari sini kita bisa menghitung M-nya. M-nya adalah 25 kg. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C.